Pengertian keperawatan kesehatan masyarakat atau public health nursing adalah pelayanan keperawatan yang profesional yang merupakan perpaduan antara konsep kesehatan masyarakat dan konsep yang diajukan pada seluruh masyarakat dengan penekanan pada kelompok risiko tinggi. Definisi menurut para ahli, yang pertama ada menurut Ruth B. Freeman, yaitu suatu lapangan khusus di bidang keperawatan di mana teknik keperawatan, keterampilan berorganisasi ditetapkan dalam hubungan yang serasi kepada keterampilan anggota profesi kesehatan lain dan kepada tenaga sosial lain demi untuk memelihara kesehatan masyarakat. Yang kedua, menurut American Nursing Association, atau disebut juga dengan ANA, suatu sintetis dari praktik kesehatan masyarakat yang diterapkan untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan penduduk. Yang ketiga ada Badan Kerja Keperawatan Kesehatan Masyarakat, yaitu suatu bidang dalam keperawatan yang merupakan perpaduan antara keperawatan dan kesehatan masyarakat dengan dukungan peran serta aktif masyarakat. Selanjutnya yaitu sasaran Perkesmas. Sasaran keperawatan kesehatan masyarakat adalah seluruh masyarakat termasuk individu, keluarga, kelompok beresiko tinggi termasuk kelompok atau masyarakat penduduk di daerah kumuh, terisolasi, dan berkonflik. Daerah yang tidak terjangkau pelayanan kesehatannya. Adapun sasaran tersebut terdiri dari yang pertama sasaran individu. Sasaran individu atau sasaran prioritas seperti gizi buruk, ibu hamil, dan usia rentan. Yang kedua yaitu sasaran keluarga. Sasaran keluarga adalah keluarga yang termasuk rentan terhadap masalah kesehatannya. Yang ketiga yaitu sasaran masyarakat. Adalah masyarakat yang rentan atau mempunyai risiko tinggi terhadap timbulnya masalah kesehatan. Tujuan Perkesmas, yaitu tujuan pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat, adalah meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah keperawatan kesehatan masyarakat yang optimal. Dan adapun tujuannya yaitu tujuan khusus dan umum. Untuk tujuan umum, meningkatkan derajat kesehatan yang memampukan masyarakat secara menyeluruh dalam memelihara kesehatannya untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal secara mandiri. Untuk tujuan khususnya, 1. Dipahami pengertian sehat sakit oleh masyarakat. 2. Meningkatkan kemampuan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat untuk melaksanakan upaya perawatan dasar dalam rangka mengatasi masalah keperawatan. 3. Tertanganinya kelompok keluarga rawan yang memerlukan pembinaan asuhan keperawatan. 4. Tertanganinya kelompok keluarga rawan, kelompok masyarakat khusus atau rawan yang memerlukan pembinaan dan asuhan keperawatan di rumah, di panti, dan di masyarakat. 5. Tertanganinya kasus-kasus yang memerlukan penanganan tidak lanjut dan asuhan keperawatan di rumah. 6. Terlayaninya kasus-kasus tertentu yang termasuk kelompok risiko tinggi yang memerlukan penanganan dan asuhan keperawatan di rumah dan di puskesmas. 7. Teratasi terkendalinya keadaan lingkungan fisik dan sosial untuk menuju keadaan sehat yang optimal. Dasar hukum Perkesmas. Adapun dasar hukum pelaksanaan Perkesmas yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, dan yang kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan yang ketiga Kemenkes Nomor 1575 Kemenkes SKXI 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan Republik Indonesia, dan yang keempat Kemenkes Nomor 1239 atau 2091 tentang registrasi dan praktik perawat, dan yang kelima Kemenkes nomor 1457 Menkes X 2003 tentang standar pelayanan minimal bidang kesehatan di kabupaten atau kota, dan yang keenam Kemenkes nomor 1128 Menkes SKII 2020 tentang kebijakan dasar pusat kesehatan masyarakat. Strategi penyelenggaraan Perkesmas. Penyelenggaraan keperawatan kesehatan masyarakat di puskesmas dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh puskesmas. Adapun upaya strateginya, yang pertama, Perkesmas sebagai bagian integral upaya kesehatan wajib maupun pengembangan. Upaya Perkesmas dilaksanakan secara terpadu baik dalam upaya kesehatan perorangan maupun kesehatan masyarakat dalam 6 upaya kesehatan wajib puskesmas. Yang pertama, promosi kesehatan lingkungan, KIA atau KB, P2M, gizi, dan pengobatan, maupun upaya pengembangan yang wajib dilaksanakan di daerah tertentu.
Selanjutnya, ruang lingkup. Lingkup pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat meliputi upaya kesehatan perorangan atau UKP maupun upaya kesehatan masyarakat atau UKM. Pelayanan kesehatan yang diberikan lebih difokuskan pada promotif dan preventif tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif. Upaya preventif meliputi pencegahan tingkat pertama, primary prevention, pencegahan tingkat kedua, secondary prevention maupun pencegahan tingkat ketiga, dan tertiary prevention. Pokok kegiatan puskesmas meliputi 1. Kegiatan dalam gedung puskesmas, meliputi asuhan keperawatan terhadap pasien rawat jalan inap, lalu ada penemuan kasus baru atau deteksi dini pada pasien rawat jalan, C. Penyuluhan atau pendidikan kesehatan, D. Pemantauan keteraturan berobat, E. Rujukan kasus atau masalah kesehatan kepada tenaga kesehatan lain yang ada di puskesmas, F. Pemberian nasihat atau konseling keperawatan, G. Kegiatan yang merupakan tugas limpah sesuai pelimpahan kewenangan yang diberikan atau prosedur yang telah diciptakan, contoh pengobatan, penanggulangan kasus gawat darurat, lalu menciptakan lingkungan terapeutik dalam pelayanan kesehatan di gedung puskesmas, kenyamanan dan keamanan, lalu mendokumentasikan keperawatan. 2. Kegiatan di luar gedung puskesmas, ada asuhan keperawatan kasus yang memerlukan tindak lanjut di rumah atau individu dalam konteks keluarga, yang merupakan asuhan keperawatan individu di rumah dengan melibatkan peran serta aktif keluarga, penemuan suspek atau kasus kontak serumah. 2. Penyuluhan atau pendidikan kesehatan para individu dan keluarganya. 3. Pemantauan keteraturan berobat sesuai program pengobatan. 4. Kunjungan rumah atau home visit sesuai rencana. 5. Pelayanan keperawatan dasar langsung direct care maupun tidak langsung indirect care. Lalu terdapat pemberian nasihat atau konseling kesehatan ataupun keperawatan. Lalu 7. Terdapat dokumentasi keperawatan. Pelaksanaan Perkesmas. Pelaksana utama kegiatan keperawatan kesehatan masyarakat adalah semua perawat fungsional. Perawatan di puskesmas sebagai pelaksana keperawatan kesehatan masyarakat puskesmas, rawat minimal mempunyai 6 peran dan fungsi, yaitu yang pertama sebagai penemuan kasus, yang kedua sebagai pemberi pelayanan, yang ketiga sebagai penarik atau penyuluhan kesehatan, yang keempat sebagai koordinator dan koburator, yang kelima memberi nasihat sebagai panutan. Pengelolaan upaya keperawatan kesehatan masyarakat di puskesmas yaitu ada 3. Yang pertama ada perencanaan, yang pertama menyusun usulan kegiatan, yang kedua pengajuan usulan kegiatan, dan yang ketiga menyusun rencana pelaksanaan kegiatan. Yang kedua yaitu ada pelaksanaan dan pengendalian. Yang pertama ada pengorganisasian di puskesmas, yang kedua ada pelaksanaan kegiatan, dan yang ketiga ada pemantauan hasil pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga yaitu ada pengawasan dan pertanggungjawaban. Pengawasan dan pertanggungjawaban kegiatan Perkesmas terintegrasi dengan kegiatan puskesmas lainnya. Pengawasan dilakukan baik secara internal maupun eksternal. Di dalam pertanggungjawaban, Kepala Puskesmas mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan puskesmas kepada Perkesmas dan pembiayaannya dalam suatu laporan tahunan. Selanjutnya yaitu ada penyediaan Perkesmas, penanggung jawab keperawatan kesehatan masyarakat di puskesmas. Kepala Puskesmas bertanggung jawab atas kejelasan peran dan fungsi perawat di puskesmas dan unit penunjangnya. Peranan Polri tersebut diuraikan dalam uraian tugas tertulis yang dipahami oleh perawat. Indikator keberhasilan Perkesmas. Untuk mengukur keberhasilan upaya keperawatan kesehatan masyarakat di puskesmas, digunakan indikator yang meliputi indikator masukan input, indikator proses, indikator luaran output, dan indikator dampak. Poin A. Indikator masukan input. Indikator masukan meliputi 1. Jumlah perawat puskesmas sudah mendapat pelatihan teknis puskesmas serta pelaksanaan program prioritas. Yang kedua, kit untuk pelaksanaan puskesmas, PHN kit minimal 1 kit untuk setiap desa. Yang ketiga, tersedia sarana transportasi R2 untuk kunjungan ke keluarga atau ke kelompok atau masyarakat. Yang keempat, tersedia dana operasional untuk pembinaan atau asuhan keperawatan. Yang kelima, tersedia standar atau pedoman SOP pelaksanaan kegiatan puskesmas. Yang keenam, tersedia dukungan administrasi, buku register, family folder, formulir askep, formulir laporan, dan lain-lain. Yang ketujuh, tersedianya ruangan khusus untuk asuhan keperawatan di puskesmas. Poin B, indikator proses. Indikator proses meliputi 1. Adanya rencana usulan kegiatan puskesmas terintegrasi dengan rencana kegiatan puskesmas. Yang kedua, ada rencana pelaksanaan kegiatan Perkesmas VOA
Yang ketiga, ada rencana asuhan keperawatan setiap klien individu, keluarga, kelompok, masyarakat. Yang keempat, adanya dukungan dan adanya kegiatan bimbingan yang dilakukan kepala puskesmas. Yang kelima, adanya kegiatan bimbingan teknis perkesmas oleh perawat penyelidik dinas kesehatan kabupaten atau puskesmas kota. Yang keenam, adanya kegiatan koordinasi dengan lintas program terkait petugas kesehatan lain. Yang ketujuh, adanya laporan tertulis dan pemantauan dan penilaian rencana tindak lanjut. Yang kedelapan, adanya rencana peningkatan pendidikan atau pelatihan perawat secara kelanjutan. C. Indikator luaran atau output. Indikator luaran meliputi 1% aspek atau kasus prioritas perkesmas, contoh TB paru yang ditemukan secara dini. Yang kedua, persen pasien yang mendapat pelayanan tindak lanjut keperawatan di rumah. Yang ketiga, persen keluarga miskin dan masalah kesehatan yang dibina. Yang keempat, persen kelompok khusus dibina, panti, rutan lapas atau rumah tahanan dan lembaga permasyarakatan dan lain-lain. Indikator dampak. Indikator dampak yaitu keluarga mandiri dalam memenuhi kebutuhan kesehatannya yang dimulai dan ditingkatkan kemandirian keluarganya. Kemandirian keluarga berorientasi pada 5 fungsi: berkeluarga dan mengatasi masalah kesehatannya. Yang pertama, mampu mengenal masalah kesehatannya. Yang kedua, mampu mengambil keputusan tepat untuk mengatasi kesehatannya. Yang ketiga, mampu melakukan tindakan keperawatan untuk anggota keluarga. Yang ketiga, mampu melakukan tindakan keperawatan untuk anggota keluarga yang memerlukan bantuan keperawatan. Yang keempat, mampu memodifikasi lingkungan sehingga menunjang ujung peningkatan kesehatan. Yang kelima, mampu memanfaatkan sarana pelayanan kesehatan yang ada. Kesimpulan pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat atau Perkesmas merupakan salah satu upaya Perkesmas yang mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan memadukan ilmu atau praktik keperawatan dengan kesehatan masyarakat lewat dukungan peran serta aktif masyarakat mengutamakan pelayanan promotif dan efektif secara berkesinambung tanpa mengabaikan dan pelayanan kuratif dan rehabilitatif secara penyuluhan dan terpadu ditunjukkan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat untuk ikut meningkatkan fungsi kehidupan manusia secara optimal sehingga mandiri dan upaya kesehatannya serta strategi Perkesmas diterapkan sebagai bagian integral upaya kesehatan puskesmas, baik upaya kesehatan wajib maupun pengembangan, dan Perkesmas sebagai upaya kesehatan pengembangan. Oleh sebab itu diperlukan maksimal dari segala pihak penyuksesan program ini.